Selamat malam, kembali lagi bersama saya Uzi, host dari Seiya Iya, yang insya Allah akan memandu pembahasan kita malam ini bersama salah satu narasumber dari Fakultas Psikologi juga, yaitu Kak Anna. Kita sembari menunggu, mungkin teman-teman yang sudah join bisa ikut memberikan pertanyaan tentang apa sih sebenarnya bullying, atau bagaimana sih sebenarnya orang-orang yang di aku tidak menyenangkan tersebut. Oke. Oke, halo Anna, sudah jelas suaraku? Oke, jadi saya tadi sudah pembukaan, tipis-tipis juga perkenalan tentang siapa Anna sebenarnya. Nah, kalau sebelum kita memulai pembahasan lebih jauh, mungkin Anna bisa perkenalkan dirinya dulu, misal dari fakultas manakah, angkatan berapa, terus pembahasan hari ini kita membahas tentang apa, kayak gitu. Oke, selamat malam semua. Baik, perkenalkan, nama saya Nenur Fitri Seldi, diakrab dengan Anna. Saya merupakan alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2018. Oke, Anna lulusnya tahun berapa kalau boleh tahu? 2023, bulan Februari. 2023 Februari, oke. Anna, selain jadi mahasiswa, Anna kalau di kampus itu ngapain aja sih? Pernah nggak berorganisasi? Atau mungkin mau sharing-sharing cerita menarik yang pernah Anna alami? Selama berkuliah itu saya pernah menjabat di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, 2 periode. Periode pertama itu tahun 2021 sebagai staf Kementerian Keuangan. Terus Oke. periode berikutnya di tahun 2021-22 saya kembali bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai Sekretaris Keuangan. Oke, berarti 2 periode di BEM. Maaf, ini kayaknya agak-agak nge-lag. Tunggu, saya perbaiki dulu. Kayaknya jaringan BEM masalah ya. Oke, tes. Anna tadi saya sudah sampai di ini. Anna kenalkan kalau Anna ikut 2 periode di BEM. Pertama itu jadi anggota, kemudian di periode berikutnya itu jadi sekretaris kementerian di keuangan. Oke. Anna, kalau sekarang suaraku sudah jelas? Kalau sekarang nggak kedengaran, Ki. Tes. Kedengaran?
Iya, tunggu dulu nah. Oh, oh iya. Oke, oke. Bisa Ji, kita ulang, enggak apa-apa Ji. Komen, Anak komen nih kalau semisal jelek di Diajarkan kamu. kedengarannya. Karena saya juga ini. Iya, jelas. Sudah kedengaran. Nggak Kalau suaraku, kedengaran. oke, Suaraku aman sih. nih berarti. Oke, bisa lanjut berarti. Jadi tadi Anna kita sampai di pembahasan tentang Anna Kedengaran. itu Iya. apa di periode pertama itu jadi anggota, terus di periode Yang berikutnya itu jadi bagian apa itu sekretaris sih? Kementerian Keuangan. Nah, berarti di dua dua periode ini di BEM terus nih itu. Itu mungkin sedikit pengantar dari Anna. Anna, saya boleh tanya enggak, kenapa sih Anna pilih psikologi untuk jadi tempat berkuliah atau tempat belajar? Gitu. Bagus nih. Sorry, sorry, enggak. Oh ya, kalau begitu baru kedengaran. Ya. Bergerak Ji videoku. Kalau suaranya kedengaran Ji. Iya, suaranya enggak, tidak kedengaran Ji. Belum. Atau handphone juga yang oke, hilang lagi. Eh, kenapa saya awalnya itu sebenarnya kan saya memang tertarik kayak di dunia-dunia. Saya itu sebenarnya mau di kedokteran, cuman karena ndak lulus waktu SB, jadi Karena mungkin bisa pulang ke matikan dulu videonya, terus mute, terus unmute, baru aktifkan kembali kameranya. iya kedengaran. Kalau suara aku enggak kah? Tunggu dulu nah, keluar kak coba dulu. Oke, jadi kita tunggu ke Ana dulu uh, untuk kembali bergabung, dan teman-teman silahkan kalau misal punya pertanyaan tentang topik kita hari ini boleh langsung tulis di kolom komentar. Ini sudah banyak yang join nih teman-temannya Kak Ana.
Jadi kita tunggu dulu ya. Sudah masuk Anna jadinya invite request-nya. Halo Kak Akmal. Oke, sudah aman? Aman. Kedengaran, Jis? Oke, sangat-sangat kedengaran. Lanjut yang pertanyaan tadi. Double focus sudah sangat sering terjadi pada saat live. Connection unstable. Oke, jadi tadi Anna sempat saya dengar Anna pilih pulang deh mungkin jawabannya. Kenapa sih Anna pilih Fakultas Psikologi untuk berkuliah? Kenapa saya memilih Fakultas Psikologi untuk berkuliah? Awalnya itu sebenarnya mau di Unhas, cuman jurusan lain. Tapi pas tes SB nggak lolos, jadi coba lagi. Tapi saya sudah nggak coba di universitas itu, saya langsung ke UNM. Terus sudah saya lihat jurusan apa, saya tertarik ke psikologi. Kenapa? Ya karena mungkin di keluarga itu nggak ada yang kuliah di jurusan itu, jadi saya memilih untuk beda dari yang ada di keluarga. Oke, berarti Ana berani ambil jalurnya sendiri. Nah, Ana ada ndak sih kesan-kesan yang Ana rasa kayak deh begini nih ternyata rasanya jadi mahasiswa di Fakultas Psikologi khususnya itu di UNM gitu. Kesan-kesannya itu sebenarnya sempat kaget karena di luar ekspektasi ternyata kuliah di psikologi, ya walaupun sebenarnya kita tahu kalau kuliah di psikologi itu termasuk berat di antara fakultas-fakultas lain yang orang biasa cerita, kayak teman-teman cerita di saya, dia itu kuliahnya begini, terus IPK-nya segini, sedangkan kita yang kuliah di psikologi IPK dengan yang didapat saya sudah bersyukur sekali nih. Terus dia kayak teman yang lain biasa bilang, IPK ku rendah, kalau ditanya berapa ternyata lebih tinggi daripada kita, sedangkan kita yang kuliah di psikologi yang dia menurut saya itu tinggi sekali nih, karena begitu nih ya, tahu di psikologi jarang ada yang punya IPK tinggi. Betul. Terus Standarisasi IPK-nya. Betul. Standarisasi IPK-nya memang mungkin di angkatan tak masih kena standarisasi IPK yang tinggi. Untung syukurnya mungkin ada adik yang sekarang juga jauh lebih bukan jauh lebih dipermudah sih, cuman
teman-teman khususnya mulai dari angkatannya kita lah, mulai dari angkatan 2018 itu perlu banyak-banyak bersyukur karena standarisasi nilai semenjak COVID itu ada, itu mulai agak menurun gitu. Mulai nih mungkin tersadarkan kita semua pihak sivitas akademika bahwa oke, kita perlu berjuang menggunakan IPK di luar sana gitu. Betul, saya sepakat sekali sama Ana. Nah, oh iya, Ana kemarin memilih mayor. Kan biasanya di psikologi kita ada 5 mayor. Ana ada nggak sih mayor yang betul-betul Ana pegang dari awal itu sampai sekarang? Berubah kan awalnya itu mayornya itu mau klinis, tapi pas penelitian ternyata tidak sepenuhnya menjurus ke klinis tapi ke sosial. Oh, oke. Nah, berarti kalau boleh tahu, Ana silahkan paparkan judulnya terlebih dahulu. Judulnya itu hubungan kecerdasan emosi dan strategi coping pada mahasiswa di Kota Makassar yang pernah mengalami perundungan. Oke, perundungan atau pembulian. Sebenarnya menarik sekali ini kita bahas tentang topik-topik pembulian karena angka pembulian di 2023 ini juga terus meningkat seperti itu. Nah, Anna, boleh tahu nggak sih kenapa karena melihat juga mayoritas kelas saya. Iya, ada nggak sih yang apa sebenarnya latar belakangnya Anna memilih topik perundungan untuk menjadi topik skripsinya Anna? Awalnya itu kan saya ambil ini karena waktu sekolah, waktu SMA, saya melihat ada teman-teman sekelas yang selalu dibully di kelas. Jadi kemarin itu pas TPS kan TPS itu tujuannya supaya itu yang dipakai di TPS itu yang dijadikan penelitian. Jadi Betul. kemarin sempat saya ambil perundungan, cuman beda judul, tapi sama-sama untuk bully, pada korban bully. Kenapa akhirnya ambil bully? Karena saya ingat yang pas sekolah waktu di SMA saya lihat teman saya yang selalu dibully, makanya saya penasaran kenapa ini orang kalau dibully dia diam saja atau kayak dia tidak peduli sama apa yang dibilang sama orang. Jadi pas TPS saya ingat kembali, oh kayaknya saya tertarik untuk teliti ini, kenapa ini teman kayak diam saja ya, walaupun kadang juga melawan, cuman kayaknya lebih sering jadi dia diam, ndak ambil pusing, ndak hiraukan. Oke, berarti awalnya itu dari teman SMA. Nah, menariknya adalah yang Anda teliti itu mahasiswa, kalau tidak salah ya subjeknya. Iya. Ya, apa alasannya peralihan dari subjeknya Anda ini yang based on true story yang Anda dapatkan itu teman SMA, tapi yang Anda teliti itu mahasiswanya? Kenapa tiba-tiba tuh saya ambil subjeknya itu mahasiswa, karena saya awalnya saya berpikir kalau kan saya lihat teman SMA dia nggak terlalu peduli, atau dia kadang melawan, kadang hiraukan saja. Jadi saya pikir kalau anak SMA mungkin sebagian besar seperti itu. Jadi saya coba untuk ambil subjek lain, karena yang saya cari juga saya searching juga di Google, di jurnal-jurnal itu kebanyakan ya untuk siswa SMA, SMP, lumayan sedikit kalau untuk mahasiswa. Jadi saya tertarik untuk mengambil subjeknya itu mahasiswa, karena
saya pikir mungkin juga ini sebagai perbedaan antara penelitianku dengan penelitiannya orang lain. Oke, 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 paham, paham. Berarti konsepnya itu keterbaharuan. Nah, Anna, kan ini topiknya, variabelnya itu topiknya itu ada dua. Pertama itu ada kecerdasan emosional ya. Kecerdasan kecerdasan emosi ini yang biasa kita dengar dengan kata EQ atau bukan? Bukan. Oh, berarti beda lagi dengan emotional quotient. Ya. Oh, oke, oke. Ada enggak Anda bahas tentang perbedaannya ini kecerdasan emosi dan emotional quotient? Enggak. Oh, enggak. Enggak, saya iya. Enggak dibahas, oke. Berarti Ana, kenapa perilaku bullying Ana kaitkan dengan kecerdasan emosi itu? Karena saya mau tahu apakah kan ditahu itu semua orang itu punya kecerdasan emosi yang berbeda-beda. Terus Betul. saya pikir saya penasaran misal kalau korban bully itu Hmm? bagaimana kecerdasannya, bagaimana dia menghadapi masalahnya. Jadi itu kenapa saya mau kaitkan ke kecerdasan emosi, karena begitu nih awalnya tuh saya penasaran bilang sebenarnya ini orang kalau jadi korban bully kecerdasan emosinya Hmm? itu bagaimana, apakah memang kecerdasan emosinya itu rendah, jadi dia itu bisa saja menjadi korban bully, ataukah karena hal lain atau faktor lain. Oke, berarti untuk pengantar variabelnya Anna, boleh nggak sedikit dijelaskan tentang apa itu kecerdasan emosi? Nah, kecerdasan emosi itu bagaimana seseorang atau individu itu mengenali dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, saya pikir ini menarik untuk dikaitkan dengan korban bully, karena dari pengertiannya saja kecerdasan emosi itu bagaimana kita mengenali diri sendiri maupun orang lain yang memiliki hubungan dengan korban bully sendiri. Jadi itu kenapa salah satu juga alasan dikaitkan. Oke, kalau boleh tahu apa sih faktor-faktor yang mendasari kecerdasan emosi ini bisa dikaitkan dengan perilaku bully? Faktornya itu ada bagaimana kita mengelola kesadaran diri, terus ada juga mengelola emosi, terus motivasi diri, terus empati dan keterampilan sosial. Nah, karena keterampilan sosial itu hampir sama dengan kecerdasan emosi. Jadi dari situ saya ambil dan kaitkan ke perundungan. Oh, oke, berarti ambil di situ, Ki. Nah, terus konsep perundungan itu seperti apa, Anda? Maksudnya apa batasan-batasannya perilakunya seseorang baru itu bisa dikatakan sebagai perilaku bully? Yang saya masukkan itu di penelitian, Mm-mm. di materinya itu ada verbal, ada fisik, terus ada yang lewat ada cyberbullying. Nah, verbal itu misal kalau kita kata-katai orang atau mengejek, memberikan julukan. Terus kalau fisik itu menendang,
terus memukul, tapi dengan dasar sengaja, kayak semacam bukan hal yang tidak disengaja, melainkan hal yang disengaja untuk dilakukan secara berulang-ulang, dan dia punya tujuan untuk menyakiti korbannya, begitu konsepnya. Berarti pelaku bully itu harus mempunyai atau memiliki hasrat untuk melukai seseorang baik secara verbal dan physically, atau baik maupun itu cyberbullying. Kita kenalan juga karena sempat juga kemarin kita bahas tentang cyberbullying itu. Nah, terus Ana, apa sih sebenarnya yang Ana mau lihat dari korban bullying ini, gitu? Kecerdasan emosi yang seperti apa yang Anda bahas? Yang saya lihat di korban bulinya itu, bagaimana caranya dia itu mengatasi perundungan, karena korban bully itu pasti beda-beda dan pasti dia merasa tertekan ataupun merasa stres kalau berhari-hari kita terus diejek ataupun dipukul. Jadi saya mau lihat apakah ini ini kecerdasan emosi memang berpengaruh besar di caranya dia atasi itu, atau berpengaruhnya itu sedikit, atau memang sama sekali tidak punya hubungan antara kecerdasan emosi dengan korban bully. Jadi dari situ. Oke, kalau boleh tahu metodologi penelitiannya yang Anda pakai itu apa? Kuantitatif, berarti meneliti tentang hubungan. Oke. Kemarin pakai apa lagi namanya tuh? Pakai metode apa kuantinya kalau boleh tahu? Metode apa tadi? Iya, cara meneliti hubungannya. Pakai Spearman. Oh, correlation Spearman, iya kah? Itu yang itu. Oke, correlation Spearman. Nah, kuantitatif berarti Anda butuh subjek yang lumayan banyak, gitu kan? Iya. Ceritanya. Nah, ini Anda kerucutkan korban bulinya harus di satu daerah, satu kota, atau seluruh Indonesia? Kemarin saya cuma kerucutkan di satu kota saja, Kota Makassar, tidak di seluruh Indonesia, karena data awalku itu di Kota Makassar saja. Oke. Boleh nggak dijelaskan, Anna, dari awal dapat subjek pertama ini yang kayak data awalku, ini data awalku orang Makassar. Terus sampai ke penelitian, kita setelah sempro kita penelitian mencari subjek. Ada nggak sih yang Anda rasa kayak, susahnya ini variabel ternyata yang kayak, kenapa ini ku ambil variabel? Ada nggak rasa-rasa yang kalau orang-orang bilang tuh rasa-rasa ingin menyerah lah di tengah-tengah skripsi kayak gitu? Pasti ada, karena kan saya hubungkan itu kecerdasan emosi dan ada strategi coping. Nah, sedangkan di fakultas itu saya tidak dapat yang strategi coping dengan kecerdasan emosi yang langsung ada dalam satu skripsi, tapi dia beda. Kayak misal kecerdasan emosi dengan dukungan sosial, ataukah strategi coping dengan dukungan sosial. Jadi itu, terus saya cari juga di internet yang ternyata hanya 2 atau 1 kayak itu yang ada yang langsung hubungkan dengan kecerdasan emosi. Itu pun subjeknya lagi yang beda, kayak misal yang
bekerja ataukah yang merantau. Jadi nggak ada yang pas betul-betul yang kayak judulku yang kecerdasan emosi dengan strategi coping, dan ditambah lagi subjeknya itu harus yang korban bully. Jadi awal-awal tuh waktu sebelum sempro sempat kan ini ceritanya kayak mengulang karena waktu TPS itu bukan ini judulnya, tapi subjeknya sama, perundungan. Terus pas mau sempro berubah karena bilang biasa sekali ini judulku waktu TPS, karena kebetulan juga waktu di TPS itu Ibu Ira, jadi dia bilang katanya judulku itu biasa sekali, jadi saya coba cari lagi supaya judulku itu tidak biasa, cuman subjeknya itu tetap perundungan. Sudah mencari awalnya itu kecerdasan emosi saja, tapi ditolak lagi karena bilang biasa sekali, apalagi kecerdasan emosi itu sudah banyak, dan walaupun yang satu dikaitkan dengan variabel lain. Jadi saya berpikir lagi apa kira-kira yang bisa saya kaitkan dengan kecerdasan emosi dan bully. Jadi itu nih kenapa muncul strategi coping, karena pikir ini masuk dan bisa setelah saya baca-baca, oh ternyata bisa aja saya kaitkan dengan subjekku, yaitu korban bully. Jadi setelah saya konsul, dia bilang nih, oh iya ini bisa dilanjutkan. Setelah saya cek di perpus, ternyata tidak ada memang yang dua langsung mas dalam satu skripsi itu kecerdasan emosi dan strategi coping. Jadi berani nih saya bawa ke KR untuk pengajuan judul. Itu pun saya pernah waktu pengajuan judul pertama aku itu tidak diterima karena jurnalnya yang jurnal acuan yang berbeda. Jadi saya disuruh pulang mencari kembali. Gak lama saya tanya KR, bilang kakak yang saya dapat jurnal acuan itu seperti ini, tapi beda subjek. Itu pun lama baru biasa saya, dan KR bilang ya kalau kamu bisa kerjakan itu ya silahkan nih. Jadi saya di ACC terus cari jurnal, terus sekalian juga selalu konsul. Nggak lama di tengah-tengah sebelum sempro pesimis karena aku bilang kayaknya nggak bisa Kak diselesaikan ini karena termasuk susah menurutku. Kayaknya saya nggak bisa diselesaikan ini, tapi karena dorongan dari teman-teman untuk bilang bisa karena masa mau mengulang kembali dari awal, apalagi kan ceritanya ini sudah mengulang TPS yang sebenarnya TPS yang aku ambil tapi tidak bisa, jadi saya cari materi yang baru, saya kerja apapun hasilnya itu ya pasti bisa. Aku pikir tidak mungkin saya dikasih ini baru saya tidak bisa, jadi mulai lagi positive thinking, berani maju sempro ya, walaupun di sempro dihantam jiki juga tapi alhamdulillahnya karena tidak disuruh bukti judul. Betul. Itu jadi waktu sempro paling bilang apa data awalmu, apakah itu data awalmu memang ini hasilnya yang yang dibutuhkan. Jadi saya coba lagi jelaskan, bilang yang ini saya dapat, terus di subjeknya juga bilang ini bagaimana caranya kau tahu apakah itu orang korban bully atau bukan, karena kan di sini saya ambil subjek itu online, belum masih online. Jadi itu hari ditanya, bilang bagaimana caramu mau tentukan ini subjekmu betul-betul korban perundungan atau enggak. Jadi saya bilang itu hari bakalan di screening, karena kan itu saya enggak punya pikiranku memang ya itu screening
untuk tahu, karena tidak mungkin saya tanya satu-satu, hubungi yang isi formku yang isi. Jadi saya bilang bakalan di screening. Jadi itu kemarin pesannya ya, betul-betul di screening supaya hasilnya juga sesuai. Tapi semakin kesini akhirnya ternyata bisa aja. Betul. Kemarin kapan ya itu kita pas di perpus deh kita ngurus bareng yang buat map hijau di kalau nggak salah. Iya di situ mulai diambang-ambang karena Anna ternyata dapat satu pengalaman baru lagi mengurus di laboratorium dengan kebijakan baru. Gitu. Ini for your information ya teman-teman, Anna yang dapat kebijakan pertama laboratorium harus bawa bab 1, 2, 3 dengan alat skala, dengan skalanya atau alat ukurnya. Iya betul. Yang harus dikumpulkan dulu sebelum ambil surat. Ternyata makin kesini hilang sih, tidak ada. Ternyata tidak diterapkan sih. Iya. Anna yang dapat itu pertama. Oke. Berarti tadi ada 3 variabel. Apa lagi namanya tadi? Variabel yang penghubungnya nih. Kecerdasan emosi, strategi coping, sama perilaku bullying. Nah, ini kalau bagaimana itu caranya kita kelola ini 3? Dari mana ke mana, Ki? Kelola ini 3, kan itu bullyingnya itu subjeknya. Jadi kita ke kecerdasan emosi, kecerdasan emosi, terus strategi coping, terus kecerdasan emosi dan strategi coping, gitu. Oke. Berarti yang cara screeningnya Anna ke korban bulinya gimana? Di formnya itu ada saya selipkan pertanyaan, apakah memang ini orang yang isi skala pernah pernah menjadi korban bully, karena kemarin itu saya katakan dia itu sebagai korban ketika dia memang dapat perilaku bullying itu selama 3 atau lebih. Berarti standar yang bilang. Berarti ada standarisasinya, kayak misal saya dikatai 3 kali atau saya mendapatkan perilaku bullying baik itu verbal, fisik, atau saya berbullying minimal 3 kali ya, kayak gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu, dia masuk mungkin ke bab 4. Ala-ala sekali dia masuk ke bab 4. Karena tadi, sebelum bab 4, Pale, Anna berapa subjeknya? Subjek, pernah lihat, aku lupa. Oke, selamat dulu ringkasannya. Uh, 381. 381 itu berarti dari yang ini di subjeknya infinite atau tidak terhingga, terus sampelnya ditarik jadi 300-an ya? Iya. Karena kan saya nggak tahu berapa populasi di mahasiswa di seluruh Kota Makassar. Jadi saya ambil itu. Oke. Boleh nggak diceritakan bagaimana hasil penelitiannya, Anna? Apa yang Anna dapatkan? Silahkan. Hasil penelitiannya itu ternyata mahasiswa itu rata-rata memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, begitu, dan cenderung menggunakan strategi coping PFC. Sebelumnya itu strategi coping itu ada 2, jadi kecerdasan emosinya itu ada PFC, ada EFC. PFC itu problem focus coping, yang EFC itu emotional focus coping. Nah, cara analisis data itu kecerdasan emosi dihubungkan dengan PFC,
terus ya terus kecerdasan emosi dihubungkan dengan EFC, karena kita nggak bisa langsung kecerdasan emosi dihubungkan dengan keduanya, harus harus satu-satu, karena ini berbeda. Satu itu dia fokusnya pemecahan masalah, dan satunya itu dia fokusnya kayak pelarian, kayak melarikan diri. Dia tidak peduli dengan dia tidak peduli dengan masalahnya, dia tidak dia hiraukan gitu. Jadi kita tidak bisa langsung hubungkan kecerdasan emosi dengan keduanya. Jadi kita hubungkan satu-satu. Jadi kecerdasan emosi dengan PFC, kecerdasan emosi dengan EFC. Nah, hasilnya itu ternyata rata-rata mahasiswa di Kota Makassar memiliki kecerdasan emosi yang tinggi dan cenderung menggunakan PFC, problem focus coping. Terus yang kedua itu tapi ada juga ada beberapa ternyata memiliki kecerdasan emosi yang rendah dan cenderung dia gunakan strategi copingnya itu EFC atau emotional focus coping. Nah, kecerdasan yang tinggi itu dengan gunakan PFC itu rata-rata dia mencoba untuk menyelesaikan masalahnya. Dia tanyakan ke orangnya ataupun dia diamkan dulu sampai suasananya itu tenang, dan dia kembali tanyakan ke pelaku. Misal kenapa kenapa dia bisa dibully atau dikatai gitu. Sedangkan yang satu, ketika kecerdasan emosinya itu rendah, dia cenderung menggunakan EFC, yaitu emotional focus coping, yang dimana dia itu lebih sering melarikan diri, terus dia ndak peduli sama itu, dia hiraukan begitu, dan itu hasilnya berbeda, karena satu tinggi dan cenderung EFC, satu butuh rendah cenderung EFC. Karena kita nggak bisa langsung kecerdasan emosi itu langsung di keduanya, PFC dan EFC, karena berbeda maknanya. Misal kalau sama mungkin bisa, tapi karena tidak, jadi di satu-satu. Karena strategi coping ternyata juga saya baru tahu kalau ternyata strategi coping itu terbagi atas dua, ada PFC dan EFC. Betul, saya juga baru tahu kalau ternyata dari strategi coping ini ada lagi akarnya gitu. Kayak matematika, satu soal dikasih Ki, ternyata ada lagi anaknya. Ya, kayak gitu. Ini menarik ini, sumpah menarik ini tentang strategi coping PFC dan EFC. Nah, bisa nggak dijelaskan dulu perbedaan besarnya antara PFC dan EFC ini apa? PFC itu kan dari namanya saja fokus problem coping. Jadi kita itu bagaimana fokus ke pemecahan masalahnya, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan cara misal kita berbicara dengan bantuan dari orang lain, ataupun kita yang langsung turun langsung misal menanyakan ke orang terkait. Sedangkan EFC itu emotional focus coping. Jadi dia itu berdasarkan emosi, yang emosinya itu yang tidak bisa terkendali, sehingga menyebabkan dia, saya tidak peduli sama itu semua, saya biarkan saja itu masalah, saya lari mau saja, tidak usah pikirkan ke itu masalah. Di situ perbedaannya antara PFC dan EFC. Oke, ada enggak sih kayak jurnal yang Anda dapat itu yang membahas tentang manusia apabila dalam keadaan tertekan itu lebih baik lebih baik menimbulkan strategi coping yang mana? Apakah EFC yang lebih baik atau yang FPC yang lebih baik? Ada jurnal yang saya temukan, saya lupa siapa itu. Di situ dia bilang
ketika seseorang itu merasa tertekan, biasanya dia itu lebih ke diam terlebih dahulu. Berarti kalau saya katakan itu dia masuk dulu ke PFC. Kenapa? Karena dia tidak bisa pikir apa solusinya. Dia tidak bisa langsung selesaikan hari itu juga. Jadi dia ke EFC. Tetapi ketika orang tersebut bisa kontrol dirinya, stresnya dia bisa kelola, itu bisa menjurus ke PFC yang langsung menanyakan kenapa, langsung menyelesaikan hari itu juga. Tapi yang saya dapatkan itu yang di jurnal, sebaiknya ketika itu kayak stres, tertekan, itu bagusnya strategi copingnya itu PFC, karena di situ dapat dampak positifnya, karena kita bisa selesaikan masalah hari itu juga, kita bisa bebas supaya kita tidak merasa tertekan, tidak merasa stres, pun pengen stres ya agak berkurang dari yang sebelumnya. Karena kalau kita lari ke EFC akan menumpuk sehingga nanti tiba masanya akan meledak keluar, kan tidak bagus juga untuk kayak, apalagi dalam kondisi tertekan, stres bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih baik bagusnya itu ketika kita stres dan tertekan itu strategi coping yang digunakan itu adalah PFC, problem focus coping. Oke. Berarti konsep ideal lagi, kita kembali dulu ke konsep ideal. Konsep idealnya saat orang merasa tertekan, saat kita merasa dalam keadaan yang tidak mengenakan gitu kan, mungkin bermasalah dengan orang lain, alangkah baiknya kita melakukan yang namanya FPC atau fokus problem solving gitu, supaya kita juga tidak menyimpan amarah lebih banyak ke orang lain, seperti itu. Mungkin kayak gitu konsep idealnya teman-teman. Tapi kalau di lapangan ternyata berbeda. Itu semua masuk lagi ke konsep psikologi yang namanya adalah tergantung siapa kita temani bertengkar, tergantung siapa, apalagi masalahnya, apalagi yang kita lakukan, itu semua jawabannya tergantung. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya ini ke Kak Anna, Kak, masa saya waktu berkelahi tapi saya kok gini. Nah itu jawabannya tergantung teman-teman. Anak psikologi itu tidak bisa baca teman-teman. Kayak gitu. Oke. Tadi berarti hasilnya itu lurus sih, maksudnya kayak kalau kan hubungan berarti ada hubungannya dan itu arahnya ke positif ya. Berarti ke kanan gitu. Ya, itu ada arahnya ke kanan. Nah, berarti kita sudah di ujung. Nah, kalau di ujung berarti kita membahas tentang bab 5. Di bab 5 ada kesimpulan, ada saran, terus ya, mungkin kita ke bagian kesimpulan dulu. Jadi apa kesimpulan dari hasil temuannya Kak Anna? Gitu. Kesimpulannya itu dari hasil penelitianku, ternyata ada hubungan antara kecerdasan emosi dan strategi coping pada mahasiswa yang pernah mengalami bully. Artinya, semakin tinggi kecerdasan emosi yang dimiliki oleh mahasiswa korban bully, maka dia cenderung menggunakan strategi coping dengan cara PFC. Sebaliknya, ketika kecerdasan emosinya itu rendah, maka dia lebih cenderung ke EFC. Pun itu juga bisa dikuatkan karena mengingat mungkin kalau mahasiswa itu kan sudah masuk remaja akhir menuju dewasa awal, kalau tidak salah deh. Nah, itu juga salah satu pengaruh karena umur dan kematangan emosi yang dimiliki oleh masing-masing orang. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan sebagian mahasiswa juga masih ada yang di bawah begitu atau yang belum matang mungkin. Jadi itu juga salah satu yang berpengaruh di hasil
yang saya dapat. Oke. Anna, ada nggak sih yang jadi saran untuk teman-teman yang akan jadi peneliti berikutnya? Ada kan, saya saranku itu untuk pengambilan datanya dulu. Kan kemarin itu saya ambil data itu kuantif dan pakai Google Form. Menurutku sekarang itu orang tambah makin kesini makin malas isi Google Form karena Betul. kan apalagi sekarang sudah mau dibilang nggak COVID nih, nggak ada nih dari pembatasan untuk ketemu sama orang. Jadi saranku itu mungkin kalau ada yang mau seperti penelitian itu mungkin kalaupun dia mau kuanti, nggak usah pakai Google Form, dia harusnya turun lapangan langsung supaya hasilnya itu lebih lebih betul, lebih real. Karena kupikir kalau Google Form itu orang biasa isi-isi asal kan bisa juga bias, jadi hasilnya juga tidak terlalu bagus. Seperti kemarin saya penelitianku tuh ada yang tidak bagus hasilnya, terpaksa saya hapus karena kalau mau dimasukkan tambah mengganggu data-data yang lain. Jadi ada beberapa yang memang saya hapus jawabannya yang menurutku tidak konsisten ataupun dia terus-terus memilih 3 dan hasilnya netral, kan itu mengganggu data-data yang lain. Jadi betul. itu jadi saranku tuh nggak usah pakai Google Form, harusnya turun lapangan langsung saja karena kan sudah nggak ada pembatasan, orang juga sudah rata-rata itu kuliah sekarang sudah offline nih, jadi nggak usah nih pakai Google Form. Terus pun ini penelitianku bisa sekali juga dijadikan kuali lagi kayaknya lebih bagus deh karena datanya itu lebih mendalam. Karena dia bertemu langsung dengan orangnya yang bertanya secara mendalam, dan juga dia bukan hanya orang yang bersangkutan ditanya, tapi orang yang di sekitarnya juga termasuk ditanya, karena ada juga dibilang signifikan others apa begitu. Iya betul. Orang jadi kayaknya kalau dikualikan juga ini bakalan hasilnya itu lebih real dan lebih nyata. Oh ternyata memang betul-betul ada begitu. Baik kalau misal dia korbannya memang yang kayak sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, kalau dia kayak lebih mendalam jadi lebih tahu. Kalau nanti apalagi pakai online sebatas itu Ji, kalau ada nih jawabannya ya sudah nih, nggak ditahu Ki apakah betul-betul Ji 3 kali ke atas atau bahkan bisa 2 kali, satu kali jika pernah misal di catcalling atau di apa begitu, termasuk Nina bilang nih dirinya, oh saya itu korban ya, saya isi ini deh misalnya ada yang terjadi kayak gitu. Terus apa lagi di terus itu lihat lagi variabel atau faktor-faktor lain yang mungkin bisa dikaitkan dengan kecerdasan emosi ataupun strategi coping, karena banyak di variabel-variabel lain yang bisa dimasukkan ke bisa dimasukkan dan bisa dicocokkan. Karena aku bilang kalau mau juga kecerdasan emosi dan strategi coping, terus mahasiswanya itu terus subjeknya itu mahasiswa, kan tidak ada kebaruan dari misal penelitianku, jadi mungkin bisa dikaitkan kecerdasan emosi dengan variabel apa begitu, ataukah misal strategi coping dengan variabel apa, terus subjeknya itu mahasiswa yang pernah bully, itu kan ada kebaruannya. Terus oh iya itu perhatikan kesetaraan subjeknya, misal jangan usahakan seimbang antara laki-laki dan perempuan, karena kalau semakin banyak kayak perempuan yang mengisi daripada yang laki-laki, hasilnya itu kurang maksimal menurutku, karena lebih bagus itu kalau setara, usahakan kesetaraan datanya antara laki-laki dan perempuan supaya hasilnya itu lebih maksimal. Dan bisa juga dijadikan sebagai analisis tambahan bahwa oh ternyata kalau ternyata perempuan itu
lebih tinggi caranya, apa kejelasan emosinya dan caranya juga selesaikan masalah dibandingkan dengan laki-laki, begitupun dengan sebaliknya. Jadi ada perbandingan. Kalau tidak setara seperti yang itu tidak setara, kita tidak bisa bandingkan apakah laki-laki atau perempuan yang lebih bagus caranya menyelesaikan masalah, begitu. Jadi saran itu juga harus kita perhatikan kesetaraan datanya. Betul Intinya betul. itu. Biar nggak ada bias gender gitu. Ya, Oke. Kita tadi di bagian saran, berarti kita sudah hampir banget nih di penutup. Ana boleh sampaikan moto skripsinya Ana? Silahkan dibuka lagi. buka. Iya, harus kita buka. Iya, kenapa sebenarnya kita menyampaikan moto? Kan ini moto itu hal yang baru lagi muncul di SEIR. Iya, awalnya itu kita cuma bilang kesan dan pesan. Tapi saya tambahkan bagian moto karena teman-teman harus tahu kalau tidak semua moto itu harus keren, harus bagus, harus melampaui apa yang seharusnya gitu. Tapi moto itu adalah apa yang teman-teman cita-citakan, apa yang teman-teman jadikan sebuah doa untuk penelitiannya teman-teman seperti itu. Silahkan Ana. Motoku itu, aduh, maluku deh. Yang bagian pentingnya saja baca. Filter bisa bagian berapa saja. Nggak panjang juga. Motoku itu jadilah versi terbaik dengan caramu sendiri. Betul, karena kalau kita jadi versi terbaik untuk orang lain, oke, jadi teman-teman Ataupun harus kita jadi jadi versi versi terbaik. terbaik dengan caranya orang lain kan menyiksa diri, jadi Betul, harus dengan caramu sendiri. betul. Teman-teman tidak perlu pakai impiannya orang lain untuk menjadi standar dari impiannya teman-teman sendiri. Ih, bijaknya Mi, Ana Teguh. Oke, mungkin itu sekian dari kami, dari saya dan Anna. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena Anna sudah mau bersedia menjadi narasumbernya CIA untuk malam ini. Kita bincang-bincang sampai 1 jam lamanya ini, Anna. Mungkin salam dari kakak-kakak yang lain. Tadi sebenarnya ada host kedua yang harus bergabung, tapi ada kendala, jadi Kak Asmar belum bisa join untuk live-nya kita hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih, Terima Anna. kasih, Susi. Terima kasih yang lain. Yeay.